Halo baru semua, kembali di channel Under to Video Indonesia Barat Min di sini. Ya kurang lebih 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, 1,5 bulan lebih, nggak nyampe 1,5 bulan sih, hampir 1,5 bulan. Nggak bikin konten apa-apa di YouTube dan bener-bener kosong YouTube-nya. Terakhir itu video perkembangan si Supra ya. Jadi gue sebenarnya udah ngutang sih sama kalian, nah karena gue bilang bakal ada 2 motor yang gue review. Cuman 2 motor ini adalah motor balap, jadi ya kalau review motor balap tuh harus terjadwal gitu kan. Kalau nggak motornya dipakai sama ownernya atau dipakai sama pembalapnya buat latihan gitu kan. Jadi ya 2 motor ini harus batal. Tapi kali ini, di video kali ini sesuai judul, yaitu adalah nge-review sebuah motor, yaitu Aerox Hedon. Yang pasti kali ini motor Hedon ya, Aerox Hedon. Modifannya ya kayaknya udah sama kayak harga Aerox-nya ya. Dan Aerox ini gue dipinjemin langsung sama ownernya. Jadi si Supra ditaruh di rumah ownernya dan motor Aerox-nya dipinjemin ke gue. Jadi buat kalian nih yang kemarin ikut ngabuburit terus ngelihat gua pakai Aerox, atau kalian yang lihat story gua, story Under gua pakai Aerox, nah itu Aerox dia bukan Aerox gua. Jadi si Supra masih ada ya. Si Supra nggak dijual, pokoknya nggak dijual ya si Supra ya, nggak ada pengganti, nggak ada apa. Si Supra masih, cuman ini gue dipinjemin. Terus ya nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review motornya. Tapi reviewnya kali ini nggak di rumah, karena kan biasanya di rumah kan. Jadi kali ini gue bakal nyari tempat. Reviewnya mungkin ya di sekitaran Green Lake City. Cuman ya kita langsung aja jalan. Aerox udah di bawah, kita review dulu, kita kupas tuntas. Pokoknya review modifannya, speknya dan segala macem. Baru nanti pertanyaan kalian ada di Instagram gue jawab-jawabin. Ya itu dia Aerox-nya. Ini dia Aerox-nya, langsung aja kita review ya. Tapi sebelumnya kalau misalnya rada berisik ya mohon maaf ya, karena gue lagi di jalan raya nih di Green Lake City. Jadi harap dimaklumin aja ya. Semoga suara gue jelas dan reviewnya juga jelas ya. Siap, sesuai judul, ini adalah owner Lady Bikers Jaksel. Pokoknya nih Kak Novi, thank you ya udah boleh pinjem motornya selama kurang lebih 3 harian. Jadi ya si Supra ditukerin sama motor ini. Motor gue ada di rumahnya dia. Pokoknya thank you buat Kak Novi dan Bang Reja. Ini IG-nya ya, buat kalian yang mau ngecek-ngecek. Pokoknya ini motor-motornya hedon banget dah. Kita bahas dari kaki-kaki depan dulu. Kaki-kaki depan dia udah pakai Diablo Rosso Scooter ukuran 120/70 ring 14. Terus di bagian velg juga udah diganti, dia pakai RCB SV811 warna gold gini. Emang sudah dari sananya juga ada warna gold, makin mewah ya kan kelihatannya, dari yang kayak warna abu-abu gini terus pakai warna gold jadi mewah. Terus dia pakai disc brake TDR. Nah, ini dia nih kalipernya ini. Kalipernya udah pakai Brembo P4. Terus dia juga pakai bracket WR3. Kalau kelihatan. Selang rem pakai RCB warna merah gini. Perpaduannya emang mantep sih motor ini ya. Warna-warnanya nyatu semua. Terus bagian depan udah dikarbonin spakbora. Kita lanjut ke bagian atas. Bagian dasi udah dikarbonin juga nih. Jadi udah nggak ada tempat buat patah lagi, udah ditutup sama karbon. Terus dipakein emblem gini biar makin mewah ya kan. Emblem Yamaha. Terus di bagian cover sininya juga dikarbonin, karbon Kevlar semua. Windshieldnya pakai Sekbil. Terus ya, ini kalau kalian salpok sama plat nomornya ya 5553 low, slow. Ya memang motor standar ini emang. Ntar untuk mesin-mesin kita bahas nanti ya. Master rem kanan kiri atau depan belakang sudah pakai KTC yang tipe UP110 V2. Ini ya master remnya. Dia juga ada buat settingan normal, sport dan rain kayaknya RS atau race ya, atau juga sih ya. Ini yang kirinya, karena yang belakangnya juga udah pakai disc brake, nanti kita bahas ya. Terus untuk spion nih, spionnya juga unik ya kan. Mungkin zaman sekarang kayak, pokoknya anak-anak Aerox zaman sekarang kayaknya rata-rata antara nggak pakai spion atau pakainya bar N. Nah, Aerox ini nih cukup unik, dia pakai spion Yamaha 125Z. Spionnya lucu gitu spionnya. Tapi nyatu sih untungnya. Jadi ya makin cakep aja. Hand grip Domino super soft warna merah gini. Black wrap. Kita lanjut ke bagian tangki bawah. Nah, di bagian tangki sininya juga udah diganti karbon nih. Karbon semua, tutup tangki, terus sama cover ininya karbonin juga. Lacinya juga udah dikarbonin. Kita lanjut ke bagian sini.
Di bagian cover radiatornya juga dikarbonin. Terus selang radiatornya udah pakai Samco juga, Samco Sport warna merah, jadi makin mewah ya kan. Terus ini selang yang merah ini selang rem pakai RCB juga, jadi satu set depan belakang pakai RCB. Knalpot dia pakai Rob One. Ya ini knalpotnya super adem banget malah. Kalau di RPM tinggi aja baru berasa ada suaranya. Nanti ya kita dengerin di akhir ya. Terus shock ini, shock ini juga salah satu shock yang masih jarang banget dipakai. Yaitu adalah shock RPM XTSR. Nih. Dia juga ada preloadnya gini, aturan preloadnya. Pokoknya ini jarang banget deh, kayaknya gue belum pernah lihat deh ada yang pakai gini. Dan kata owner sendiri juga masih jarang banget ini pakai RPM ini. Nah, kaki-kaki belakang kita bahas. Jadi ini juga bannya udah pakai Rosso Scooter ukuran 150/70 ring 14. Terus belakangnya ini dipakai disc brake. Kira-kira ada yang tahu nggak nih ini dia pakai disc brake apa? Jadi dia pakai disc brake Suzuki Satria 2 tak atau Satria Hiu. Ini disc brake-nya. Terus kalipernya juga udah pakai Brembo 2P yang 2 piston, dan velgnya juga RCB depan belakang ya, SP811. Dan konon katanya ini kan perlu custom lagi ya kan, karena kalau setahu gua RCB itu buat yang masih tromol, jadi ya mesti custom lagi buat disc brake belakang. Dan konon katanya, bukan konon katanya lagi sih, emang faktanya dia custom ini aja full belakang atau apa ya, pokoknya di bagian ini dia udah ngabisin 7 juta sendiri ya, 7 juta sendiri di bagian belakang ini. Pokoknya sama velg sama kaliper itu udah 7 juta sendiri. Memang hedon ya, walaupun punya lady bikers tapi seleranya hedon sekali. Kita pindah ke bagian kiri. Nah, di bagian cover CVT dan air filternya juga diganti karbon semua, karbon. Dan di sini juga Velocity ya. Gue juga kurang tahu permetikan ini, kalau nggak salah namanya Velocity. Dia udah pakai Kawahara. Dan buat kalian yang nanya nih, karbon-karbonina ini semuanya dari mana? Karbon ini dari Zano Kevlar. Yoi, Zano Kevlar. Boleh dong endorse lagi Zano Kevlar buat Supra. Nggak deng, canda. Ya pokoknya ini karbon-karbonannya semuanya built by Zano Kevlar. Langsung aja kita lihat per lampu-lampuannya ya, karena lampu-lampuannya udah ada yang diganti. Jadi lampu-lampuannya ini bisa dinyalain hidupin, dia pakai saklarnya diganti. Kalau nggak salah ini saklar Mio ya, dan ini lampu-lampuannya bisa dinyalain. Kita langsung nyalain ya. Jadi untuk settingan yang titik ini lampunya full mati semua, lampu senja, lampu apapun itu mati. Pokoknya headlamp dan semuanya mati kecuali lampu sen. Terus kalau ini dia Devil Eye. Langsung aja kita lihat ya. Ya mungkin kalau misalnya siang gini rada kurang kelihatan Devil Eye. Nanti gua kasih lihat kalau lagi malam. Ya kurang lebih seperti itu kalau malam ya. Nah pokoknya lampu senjanya nih warna merah, terus lampu Devil Eye di bawah sini nih. Pokoknya headlampnya udah di-upgrade deh by BRN Technical. Lampu sena juga udah pakai sequential gitu, cuman ini gue kurang tahu ya mereknya apa. Setahu gue ini kayaknya nggak ada merek. Langsung aja kita lihat ya. Ya, itu dia lampu sena sequential gitu. Bagian daktelnya juga udah dikarbonin plus dikasih emblem gini biar makin mewah dan makin cantik. Bagian sininya juga dipakai emblem. Ini emblem ya, emblem Aerox gini, warna gold. Pokoknya perpaduan warnanya tuh ada merah, gold sama ini gue kurang tahu ya sebenarnya warna apa. Owner juga bilang dia kurang tahu sebenarnya warna apaan. Ini kayak sejenis abu-abu gitu, cuman bukan abu-abu ya. Mungkin cukup segitu aja untuk modifan luarannya. Pokoknya dalamannya masih full standar. Paling cuman tadi tambah Velocity Kawahara doang dan ya perintilan-perintilan kayak Samco gini gitu doang. Langsung aja kita dengerin knalpotnya ya. Nah terus di Aerox ini juga udah nggak pakai sensor rem lagi buat nyalainnya, jadi ya udah nyalain aja. Ya kurang lebih segitu aja suaranya ya. Suaranya pokoknya adem banget ini. Kalau misalnya jalan pelan udah kayak standar. Jadi ya kalau misalnya buat kalian yang masih nanya ini bakal kena di razia atau enggak ya, kemungkinan sih enggak ya, karena bentukannya juga kayak standar. Tuh ada cover-cover gini. Dan kemarin gue juga ngambil ini motornya di Jaksel, aman-aman aja sih gue bawa ke Jakbar.
Sekarang waktunya gua jawab pertanyaan kalian yang udah kalian taruh di question box yang ada di story under 2,5. Jadi gua cuma ada 3 pertanyaan aja sih yang emang enak buat dibahas, karena rata-rata pertanyaannya nanya spek dan segala macem. Ya speknya udah gue bilang ini speknya standar. Gue belum tahu sih ini dia main kirian atau enggak, karena ownernya di list modifikasinya nggak ngasih tahu dia main kirian apa enggak. Pokoknya setahu gue cuma pakai velocity doang. Pertanyaan pertama dari @alul_gans. Total modif Aerox tersebut tentang mesin Aeroxnya. Apa udah dioprek mesinnya Min atau belum? Ya jadi ya kembali lagi mesinnya pokoknya standar. Kiriannya gue nggak tahu sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau misalnya kirianan dimainin nanti gue tulis aja di sini. Nanti gue tanya lagi sama owner udah main kirian apa belum. Untuk total modifannya ya sebelum ngedit ya gue hitung-hitung sendiri. Pokoknya kurang lebih ya hampir bisa beli motor sih ya. Pokoknya kurang lebih plus custom segala macam ada di sini nih totalan nih. Ya pokoknya segitu, gue juga belum tahu, gue belum ngitung deh. Oke, kurang lebih segitu ya. Pertanyaan kedua dari @fajarsepti_WNTR. Double disc apa enggak sih itu? Pakai tabung rem 2. Kalau nggak pakai berarti buat pajangan doang ya. Ya mohon maaf ya. Kan ada rem di sini, masa buat pajangan doang? Nggak gitu dong. Ya udah pasti. Tadi gue juga udah bilang kalau ini motornya double disc dan customnya plus segala macem. Ini total belakangnya ini ya doang 7 juta sendiri. Faktanya begitu, kata ownernya begitu. Jadi ya udah. Pokoknya ini double disc. Jadi itu bukan buat pajangan doang ya. Kira mainan kali rem mati orang. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari @panduarif. Orak trondol. Tolonglah dilihat betapa rapihnya motor ini. Tidak ada body-body yang dicopot-copotin, tidak ada yang bolong-bolong. Plus sudah pakai Brembo, RCB. Bisa dilihat karbon-karbonan segala macem. Ini motor rapih. Kalau ditrondolin malu sama Brembo belakang. Jadi ya udah. Jadi nggak ditrondolin. Malu-maluin bro. Udah pakai Brembo depan belakang, trondolin. Waduh, kayak nggak bisa beli body gitu ya kan. Jadi kurang lebih segitu aja untuk video review Aerox ini. Setelah sekian lama ya gue nggak review motor, akhirnya review lagi. Dan sorry banget nih kalau misalnya durasinya terlalu sedikit atau nggak lama. Ya karena gue juga udah lama nggak review dan ini juga udah panas bet. Bulan puasa juga, daripada ini motor belok ke warteg ya kan, mending kita sudahin aja review Aerox ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian ada saran buat konten selanjutnya, boleh langsung di kolom komentar. Terus kalau kalian suka, tombol like-nya bisa dipencet. Kalau nggak suka, dislike bisa dipencet. Yang belum nonton video sebelumnya ada di kanan atas ini ya, kanan atas. Thank you buat Kanovi dan Bang Reja udah pinjemin motor ini. IG-nya di sini. Jangan lupa di follow, jangan lupa dicek IG-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you brother semua yang udah nonton.